Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai virtualisasi storage pada cloud computing. Apa sih itu virtualisasi storage? Jadi virtualisasi storage ini merujuk kepada teknik untuk membuat sumber daya komputasi secara virtual seperti server, penyimpanan maupun jaringan yang dapat dibagi ataupun digunakan oleh banyak pengguna maupun sistem secara bersamaan pada satu waktu. Nah, setelah mengetahui definisi dari virtualisasi storage, kita masuk ke contohnya. Jadi, contoh dari virtualisasi storage sendiri itu seperti kita mempunyai sebuah mesin untuk menjalankan web, bisnis maupun database dalam waktu yang bersamaan. Jadi walaupun hanya mempunyai satu server, tapi kita bisa menjalankan 3 sistem dalam waktu yang bersamaan sehingga dapat memudahkan alokasi untuk penggunaan sistem secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudail dengan stambuk F551-22021. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari virtualisasi pada cloud computing. Yang pertama yaitu elastisasi. Virtualisasi memungkinkan sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, dan storage dapat dialokasikan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, efisiensi sumber daya. Melalui virtualisasi, sumber daya fisik dapat dipartisipasi dan digunakan secara lebih efisien oleh berbagai aplikasi atau pengguna. Kemudian yang ketiga, skalabilitas. Dengan virtualisasi, skala infrastruktur dapat digunakan dan ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, isolasi sumber daya. Virtualisasi memungkinkan isolasi yang kuat antar berbagai mesin virtual atau VM, sehingga masalah di satu VM tidak berdampak negatif pada yang lainnya, yang dimana ini juga meningkatkan keamanan dan keandalan sistem secara keseluruhan. 5. Ada portabilitas aplikasi. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi, aplikasi dapat dijalankan di lingkungan cloud yang berbeda tanpa perubahan signifikan. Yang keenam, ada ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana. Virtualisasi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang sangat tersedia dengan menggunakan replikasi data, snapshot, dan fitur-fitur pemulihan bencana lainnya. Terus yang ketujuh, ada manajemen sumber daya yang sentral. Virtualisasi memungkinkan manajemen sumber daya yang terpusat, yang mempermudah pengolahan dan pemantauan infrastruktur IT. Administrasi sumber daya seperti provisioning, monitoring, manajemen kapasitas dapat dilakukan secara lebih efisien. Yang terakhir, ada optimasi biaya. Dengan virtualisasi, biaya investasi awal dalam infrastruktur dapat dikurangi karena virtualisasi memungkinkan multiplexing sumber daya. Selain itu, model pembayaran cloud yang berbasis pemakaian memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan biaya operasional mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rashid Arisa Putra dengan NIM F551-22025. Kekurangan pada virtualisasi. Yang pertama, kinerja. Lingkungan virtualisasi dapat memiliki sedikit overhead karena perangkat lunak virtualisasi harus mengelola dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai mesin virtual. Kedua, keamanan. Dengan banyak mesin virtual berjalan di satu host fisik, potensi untuk serangan lintas mesin virtual meningkat. Meskipun teknologi telah berkembang untuk mengatasi ini, keamanan masih menjadi perhatian utama. Ketiga, kerentanan terhadap satu titik kegagalan. Salah satu kelemahan virtualisasi data yang sering diabaikan adalah kerentanan terhadap satu titik kegagalan. Untuk kekurangan virtualisasi itu lanjutannya ada ketergantungan pada software hypervisor. Hal ini menjadikan mesin virtual itu harus terus berjalan pada software hypervisor, dan kalau tidak itu maka akan mengalami masalah pada virtualisasi yang telah kita lakukan. Kemudian itu ada biaya awal yang tinggi dalam mengimplementasikan mesin virtual. Itu diperlukan biaya awal yang tinggi karena harus membeli beberapa perangkat seperti VM, ruang penyimpanan, cloud storage, dan lain sebagainya. Kemudian ada komplikasi skalabilitas yang menjadikan virtualisasi ini cukup rumit untuk dioperasikan bagi seseorang yang awam. Selanjutnya, arsitektur virtualisasi.
Arsitektur virtualisasi adalah sistem kompleks komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menciptakan sumber daya komputasi virtual. Arsitektur virtualisasi mencakup beberapa lapisan abstraksi, masing-masing bertanggung jawab atas aspek tertentu dari proses virtualisasi. 1. Lapisan perangkat keras fisik. Lapisan perangkat keras fisik terdiri dari server fisik, perangkat penyimpanan, dan peralatan jaringan yang membentuk infrastruktur dasar lingkungan virtualisasi. Lapisan ini mencakup CPU, memori, drive disk, dan adaptor jaringan. Yang kedua, lapisan hypervisor. Lapisan hypervisor juga dikenal sebagai monitor mesin virtual, bertanggung jawab untuk mengelola lapisan virtualisasi dan mengalokasikan sumber daya ke setiap mesin virtual. Yang ketiga, lapisan manajemen virtualisasi. Lapisan manajemen virtualisasi bertanggung jawab untuk mengelola mesin virtual dan sumber daya virtual lainnya, termasuk jaringan dan penyimpanan. Yang keempat, lapisan sistem operasi tamu. Lapisan sistem operasi tamu terdiri dari sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di dalam mesin virtual. Setiap mesin virtual memiliki salinan sistem operasinya sendiri, yang berjalan di atas lapisan hypervisor. Yang kelima, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi mencakup aplikasi dan beban kerja yang berjalan di dalam sistem operasi tamu. Setiap mesin virtual dapat menjalankan beberapa aplikasi, bergantung pada sumber daya yang dialokasikan padanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virtualisasi. Di mana jenis-jenis virtualisasi itu terbagi dari 6 jenis virtualisasi. Di mana setiap jenis virtualisasi yang akan saya sebutkan, langsung saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada virtualisasi sistem operasi, di mana virtualisasi ini memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi pada satu mesin fisik. Ini dilakukan untuk membuat lingkungan virtual yang terisolasi dari setiap sistem operasi, sehingga mereka tidak mempengaruhi satu sama lain. Contoh dari sistem virtualisasi ini sendiri yaitu VMware Workstation dan Oracle VirtualBox. Yang kedua ada virtualisasi aplikasi, di mana teknologi ini atau virtualisasi ini memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi tanpa perlu menginstal sistem operasi pada mesin fisik. Aplikasi ini berjalan dengan lingkungan yang terisolasi, sehingga dapat mempengaruhi sistem operasi host satu sama lainnya. Contoh dari virtualisasi ini ada Microsoft Application V dan VMware Disk Application. Yang ketiga ada virtualisasi server, di mana teknologi ini memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa server virtual pada satu mesin fisik. Setiap server virtual memiliki sumber daya tersendiri dan berjalan secara independen satu sama lain. Ini memungkinkan pengguna sumber daya secara efisien dan memungkinkan peningkatan ketersediaan dan skala. Contoh dari virtualisasi ini yaitu VMware vSphere dan Microsoft iSphere. Saya Nyoman Dwi Paputra dengan stambok F551-22037 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis dari virtualisasi. Selanjutnya ada yang pertama itu yaitu virtualisasi data, di mana virtualisasi ini menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu sumber data tunggal untuk diakses lebih mudah. Contoh dari virtualisasi ini yaitu penggunaan data warehouse yang mengumpulkan data dari berbagai sistem. Yang kedua itu yaitu virtualisasi jaringan, di mana virtualisasi jaringan ini membuat beberapa jaringan virtual dari satu infrastruktur fisik untuk segmentasi dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Contoh dari virtualisasi jaringan ini yaitu teknologi VPN atau Virtual Private Network yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan yang aman melalui jaringan publik seperti internet. Yang ketiga itu yaitu virtualisasi penyimpanan, di mana virtualisasi penyimpanan ini mengelola penyimpanan data secara terpusat untuk akses yang lebih fleksibel dan efisien. Contohnya yaitu contoh dari virtualisasi penyimpanan ini yaitu penyedia layanan cloud yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk menyediakan penyimpanan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amanda Andita Lagu dengan nomor stambuk F551-22034. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perangkat-perangkat apa saja yang ada pada virtualisasi cloud computing.
Nah, virtualisasi yang pertama yaitu virtualisasi sistem operasi atau OS virtualization, di mana jenis virtualisasi ini merupakan satu sistem operasi host yang menjalankan beberapa sistem operasi tamu secara bersamaan. Nah, tidak ada perangkat virtual yang dihasilkan secara khusus pada virtualisasi ini, namun sistem operasi tamu menggunakan perangkat keras fisik secara langsung atau melalui abstraksi yang dibuat oleh sistem operasi host. Lalu pada virtualisasi ini setiap sistem operasi tamu memiliki akses langsung ke perangkat keras fisik tertentu yang diabstraksikan oleh sistem operasi host. Lalu terdapat juga virtualisasi aplikasi atau application virtualization. Nah, pada virtualisasi ini di mana aplikasi diisolasikan dari sistem operasi dan dijalankan dalam lingkungan virtual yang terpisah. Nah, tidak ada perangkat virtual yang signifikan dalam konteks ini. Nah, dalam aplikasi virtual ini diisolasi dari perangkat keras dan sistem operasi host. Tetapi, virtualisasi ini menggunakan perangkat keras fisik yang sama seperti digunakan oleh sistem operasi host. Lalu, yang ketiga ada virtualisasi layanan atau service virtualization. Nah, jenis virtualisasi ini berfokus pada virtualisasi dari layanan atau fungsi dalam lingkungan jaringan cloud. Dalam konteks ini, perangkat virtual mungkin mencakup virtual network adapters, virtual disk, dan komponen jaringan virtual lainnya untuk menyediakan dan mengelola layanan virtual seperti VPN atau VPS. Nah, terdapat juga perangkat-perangkat tambahan yang relevan pada lingkungan cloud. Yang pertama yaitu virtual CPUs atau unit pemrosesan virtual yang diberikan kepada instance mesin virtual dalam lingkungan cloud. Nah, virtual ini menentukan seberapa banyak sumber daya CPU yang dialokasikan kepada instance. Lalu terdapat juga virtual memory, di mana ruang memori virtual yang dialokasikan untuk instance mesin virtual dalam cloud ini memungkinkan aplikasi yang tengah berjalan di dalam instance untuk menyimpan data dan melakukan operasi memori. Lalu terdapat juga virtual network interface cards, di mana virtual ini merupakan kartu antarmuka jaringan virtual yang digunakan oleh instance mesin virtual untuk berkomunikasi dengan jaringan dalam lingkungan cloud. Setiap instance biasanya diberikan satu atau lebih VNIC untuk konteks jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.